Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat fasilitator Ibu Desi Yasmita, dan yang terhormat pengajar praktik Bapak Angga Cahya Nuraga. Pada hari ini saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana tujuannya CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan yang lain. Perkenalkan, nama saya Badrus Salam, unit kerja SD Negeri Cibarebe, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang pada hari ini akan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah. Sebelumnya dipersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memperkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Heriadi, Kepala Sekolah SDN Cibaregbeg ya. Saya berada atau menjabat di sekolah SDN Cibaregbeg ini baru kurang lebih 1 tahun ya. Saya berada di sekolah ini kalau tidak salah akhir Oktober 2021 ya. Awal Oktober 2021 saya berada di sekolah ini atau di SDN Cibaregbeg ini. Adapun yang lainnya, kebetulan saya juga pada saat ini adalah pengurus kelas 3S dan sebagai pengurus PGRI cabang Sagaranten ya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih lah kepada Pak Badru yang mana pada hari ini beliau ingin bertukar wawasan atau memberikan saling masukan lah, mungkin ya, saling share mengenai apa yang sudah atau yang beliau hari ini atau yang hari ini sedang dijalani atau dijalankan tentang masalah CGP, calon guru penggerak. Itu saja dulu sebagai perkenalannya. Baik Pak Badru, silakan. Selamat siang Pak. Ya, siang. Mohon izin, kebetulan tadi apa yang sudah disampaikan di kegiatan perkenalan, sesi kita tentang wawancara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ya, nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ya. dengan panduan pertanyaan yang sudah diberikan ataupun yang sudah ada diberikan kepada tugas saya untuk pelaksanaan wawancara tersebut. Ketika Bapak ditugaskan di sekolah ini di SD Cibaregbeg ataupun tugas-tugas yang lain sebelumnya, kita katakan di SD Negeri Cibaregbeg ini, mungkin beberapa dilema ataupun kasus yang Bapak hadapi. Pertanyaan saya, selama ini ketika Bapak tugas di SD Negeri Cibaregbeg ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya. Terima kasih Pak Badru dari apa yang sudah disampaikan, pertanyaan dari Pak Badru barusan. Intinya mungkin menanyakan masalah dilema etika dan bujukan moral ya. Ini adalah suatu memang seperti gampang tapi sulit. Tapi sulit ketika kita memutuskannya ya. Ya, sebab kalau melihat dari arti dilema etika sendiri itu kan adalah situasi di mana kita harus mengambil sebuah keputusan ya,
Ya. yang benar atau benar, tapi tapi bertentangan dengan moral ya, Ya. nilai moral ya. Itu. Sedangkan bujukan moral itu kan, kalau bujukan moral mah situasi di mana kita memutuskan mana yang benar atau yang salah ya. Nah, biasanya saya pribadi kalau memang ada seperti kasus dilema etika itu, pertama-tama saya biasanya mencari dulu atau melihat dulu nilai-nilai apa sih yang menjadi pertentangan dalam sebuah situasi tersebut. Misalnya kalau kita di guru, misalnya guru telat sekolah atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah tempat sekolah, itu dulu pertama. Yang keduanya mungkin kita menentukan dulu siapa guru yang ada dalam situasi dilema itu. Misalnya kan kita kalau bisa mendengar dari, kalau kita misalnya ada info-info atau hal-hal yang dari luar lah, misalnya siapa sih guru yang ada dalam situasi itu. Nah, itu seterusnya biasanya saya mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang mendukung relevansi dari ada di situasi tersebut. Nah, dan ketiga baru saya bisa menentukan benar atau salahnya. Jadi ada bujukan moral itu ya. Iya, itulah. Selintas begitulah Bapak Guru ya. Baik Pak, ketika Bapak sudah menyampaikan, sudah mengidentifikasi sebuah kasus ya di sekolah Bapak, mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi Bapak sampaikan, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral. Dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan itu ada disiplin, rasa tanggung jawab, rasa syukur, atau apa saja yang kebijakan universalnya. Jadi intinya pengambilan keputusan yang Bapak jalankan di dalam kasus-kasus penemuan di mana tempat tugas Bapak laksanakan. Berhubungan menyangkut tentang bagaimana cara akhirnya saya menentukan gitu ya. Menentukan apa yang akan diambil oleh saya sebagai penentu keputusan dari suatu tersebut ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa biasanya diidentifikasi dulu dari permasalahannya ya, situasinya atau kasusnya lah mungkin ya. Kalau disebutkan kasusnya itu, nanti kalau memang kasusnya tidak terlalu berat, bisa saya selesaikan sendiri. Nah, kalau memang harus membutuhkan pertimbangan atau masukan dari orang, dari pihak-pihak yang saya rasa mungkin bisa membantu dalam menyelesaikan itu, saya pasti akan melakukan seperti hal tersebut. Yang keduanya mungkin saya bisa juga memanggil, membawa berhadapan secara face to face mungkin dengan si orang atau si guru tersebut yang terlibat dalam situasi tersebut. Itu Pak Bandul gambarannya. Baik Pak, dilanjut ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan apa yang barusan Bapak sampaikan, kemudian mungkin di dalam mengambil keputusan tersebut ada langkah-langkah yang tepat mungkin itu ya. Yang saya tanyakan kepada Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ini sebenarnya pertanyaan sepertinya dari ya, awal dari seperti berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi tadi seperti saya katakan tadi ya, langkah-langkahnya biasanya saya seperti begitu kalau tadi ya. Kalau memang langkah ini permasalahan situasi tidak bisa saya selesaikan, saya bisa meminta bantuan nasihat ataupun masukan-masukan dari orang lain. Yang seterusnya, kalau memang ada situasi misalnya si A melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau apalah nilai moral atau apapun yang biasa ada di sekolah kita, itu saya tadi katakan saya biasanya pasti akan mengajak yang bersangkutan itu untuk diskusi mungkin diskusi ya. dengan saya gitu. Diskusi
memberikan masukan-masukan, memberikan lah pokoknya seperti yang terpenting dari saya dan dari dia yang terlibat dalam situasi tersebut tidak merasa dirugikan dirugikan atau mungkin disakiti salah lah. satu yang sudah terbiasa Bapak lakukan itu langkah yang awal itu diawali dengan diskusi gitu ya sebelum begitu, ke begitu. polemik ke dilema etika keluar. Ya, baik begitu baik lah. itu Pak. Baik, selanjutnya begini, ketika Bapak tadi sudah menyampaikan langkah-langkah Bapak yang sering dilakukan mungkin itu ya, salah satunya mungkin diskusi. Itu yang paling sering saya lakukan itu seperti itu. Jadi tidak semena-mena mengambil keputusan tanpa pertimbangan atau mengecek suara langsung diputuskan ABC. Kemudian di dalam mengambil keputusan tersebut yang diambilnya kebijakan universal, baik itu kedisiplinan, baik itu rasa tanggung jawab, baik itu rasa syukur terhadap guru tersebut. Mungkin di sini pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Mungkin yang dianggap efektif, apakah itu mungkin diskusi ataupun yang lainnya? Diskusi. Diskusi Jadi mengajak kita bertemu dengan dia secara face to face, saling bertukar pikiran, saling memberikan masukan, itu yang saya anggap paling efektif. Berarti yang dianggap Bapak efektif dengan dilema kasus-kasus yang ada di sekolah kita dengan bujukan moral yang paling efektif adalah diskusi dengan guru tersebut ketika kasus tersebut masuk ke dilema etika, mungkin dengan bujukan moralnya gitu ya, itu yang paling Bapak anggap efektif. Oke. Baik, dilanjut Pak. Ketika Bapak yang paling efektif untuk pengambilan keputusan yang paling Bapak sering laksanakan yaitu dengan diskusi dengan guru tersebut. Kemudian dilanjut gini Pak, hal-hal apa saja mungkin yang selama ini merupakan sebuah tantangan di mana ditempatkan tugas dimanapun pasti ada tantangannya mungkin gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi rujukan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan, apakah dengan faktor di luar ataupun faktor di dalam sekolah atau hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kalau melihat dari tantangan ataupun faktor-faktor yang menjadi ketika kita akan memberikan suatu keputusan adalah memang itu Pak, saya suka meraba hati nurani kita ya, hati nurani kita, bagaimanakah kalau misalnya seseorang atau siapa tersebut ada dalam suatu situasi tersebut, ketika kita memberikan keputusan itu tidak si yang bersangkutan tidak merasa tidak dirugikan itu tidak dirugikan, tidak tersakiti. Itu sebenarnya yang paling penting itu ketika kita mengambil keputusannya. Ketika ada dari orang tua murid ataupun yang lain mengatakan kepada guru kita salah satu yang di sekolah kita, dia terlambat ataupun sering pulang sebelum waktunya, tapi kita mengambil keputusannya dilihat dari sesi-sesi ataupun bujukan moralnya mungkin hal-hal lain. Ketika tadi langkah yang tepat atau Bapak yang dikatakan berarti diskusi. Nah, masuk kepada bujukan yang universal itu, rasa disiplinnya mungkin bagaimana, itu rasa tanggung jawabnya bagaimana ketika kita ditugaskan di sekolah yang tempat tugas kita. Siap Pak. Dilanjut Pak. Mungkin tadi sudah disampaikan tantangan, pasti mungkin banyak tantangan gitu ya. Kemudian pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Oh, itu biasanya kalau saya itu selalu melihat dulu ininya si kasusnya, gitu ya. Apakah ini ringan, sedang atau berat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ringan saya pasti bereskan hari itu juga. Kalau selesaikan. Kecuali kalau permasalahan kasusnya sedang atau berat, saya pasti akan menjadwalkan dulu. Dijadwalkan. Apa maksud saya menjadwalkan? Saya kan bisa
mencari-cari dulu, mengidentifikasi masukan, masalahnya itu, mengidentifikasi. masukannya gitu. Nanti kita bisa sharing dengan orang lain yang punya kasus sama seperti Iya, kita. iya, iya. Apakah itu baik dengan pengawas atau komite atau lah dengan pihak sekolah lain yang seperti itu. Yang terpenting tadi tanda petik Pak dikatakan di penyelesaian langsung. Dalam artian diselesaikan tersebut berindikasinya face to face ya kepada guru tersebut langsung. Indikasi jangan menyampaikan polemik kepada peserta didik mungkin gitu ya. Jadi tidak dilihat oleh peserta didik yang lain ataupun guru yang lain. Pasti, ya. Jadi identifikasinya jangan menjadikan polemik kepada yang lain. Betul, saya tidak akan misalnya kalau ingin di hadapan guru-guru banyak sama ke ruang guru saya langsung bicara Oh, iya, tidak, iya, pasti iya. saya bawa dia ke ruangan saya atau kalau siswa juga sama seperti itu. Ya, tidak menutup kemungkinan mungkin guru yang lain pun persis melaksanakan seperti itu. Iya. Tapi ada jalinan komunikasi, maka prosedur yang sering Bapak laksanakan ada yang biasa mungkin gitu, ada yang sedang mungkin ada yang berat. itu Salah satunya dari titik tumpunya kasusnya yang sering langsung penyelesaian itu seperti kasus biasa mungkin. Biasa. Oke, baik Pak. Ya. Baik Pak, dilanjut. Ketika penyampaian Bapak ada yang kasus biasa, ringan, kemudian yang berat gitu ya, membutuhkan pendamping atau rekan dalam penyelesaian sebuah kasus. Pertanyaannya gini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kemudian tadi apa yang dikatakan oleh Bapak sedang ataupun berat, apakah memanggil sebuah unsur organisasi kita ataupun pengawas binaan kita dan bagaimana prosesnya mungkin itu? Ya tadi itu hampir sama seperti tadi mungkin ya. Jadi saya melihat dulu situasinya, si permasalahan atau situasi yang muncul, yang menjadi yang memerlukan kita untuk mengambil keputusan tersebut ya tadi. Kalau memang permasalahannya atau situasinya itu tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, saya bisa selesaikan sendiri, bisa ambil keputusan. Atau bisa juga saya melihat dulu faktor-faktor sebelum saya mengambil keputusan, saya melihat dulu faktor-faktor kenapa sih si guru ini sampai bisa terjadi? Apakah ada faktor sosial, psikologi, atau di lingkungan, di rumah, di sekolah? Pas itu pasti saya akan melihat dulu ke sana apa baru ya. Jadi sebelum mengambil keputusan. Berarti ketika kita memanggil baik itu kasus dilema etika dari pihak luar, mungkin dikatakan komunitas yang ada di dinas pendidikan baik itu pengawas ataupun PGRI-nya itu ya. Ketika identifikasinya sudah melampaui batas, mungkin dalam artian kasusnya berat mungkin gitu ya, yang di dalam sekolah kita belum bisa menyelesaikan, membutuhkan orang lain dalam pembinaan itu pasti tersebut mungkin gitu ya. Saya pasti butuh sharing dengan orang lain. Intinya ketika kita memberikan informasi dikomunikasikan kepada guru tersebut. Kalaupun guru tersebut tetap ngeyel dan yang lainnya yang bersifat kode etik mungkin gitu ya, otomatis kasih mendatangkan pihak pengawas ataupun yang lebih ini daripada kita ya. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan, ada beberapa kasus tidak menutup kemungkinan mungkin gitu ya, yang sudah dilaksanakan atau ke depan mungkin ada sebuah tantangan, sebuah perencanaan sudah terjadwalkan dan mungkin kolaborasi dengan pihak-pihak dinas yang terkait mungkin gitu ya. Selanjutnya gini Pak, dari semua hal yang saya telah sampaikan, pembelajaran apa nih menurut Bapak atau yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ketika dalam mengambil keputusan dilema etika gitu? Pengalaman mungkin apa inti dari ketika kita memberikan sebuah keputusan ya, menentukan keputusan benar atau salahnya. Salah. Itu mungkin yang paling terpenting adalah kita jangan terlalu tergesa-gesa dari saat gulung rusuh lah ketika kita mengambil keputusan. Harus direncanakan semaksimal mungkin gitu ya. Melihat dulu fakta, siapa yang terlibat, apakah benar atau tidaknya, latar belakang saya ini, itu mungkin. Jadi ketika kita mengambil, jangan gegabah ketika kita mengambil atau menyelesaikan masalah dilema
etika harus tersebut direncanakan semaksimal direncanakan mungkin. sebesar mungkin, atau mungkin kita mencari sharing atau informasi dengan senior yang orang lain lah seperti itu. Yang terpenting mungkin kolaborasinya didiskusikan dengan didiskusikan, yang masuk baik. kepada dilema kasus tersebut. Itu betul Bapak Baru. Siap-siap. Jadi Yang perlu- refleksinya mungkin ketika Bapak mengambil keputusan tersebut yang masuk ke dalam dilema etika dengan bujukan moral, sebelum mengambil keputusan ke pihak yang lain mungkin ya, salah satunya diselesaikan di sekolah kita dengan menggunakan bujukan moralnya ataupun kebijakan universalnya dengan didiskusikan dengan guru tersebut. Mudah-mudahan penyelesaiannya bisa selesai. Itu betul. Jadi jangan gegabah sebelum kita mengambil keputusan. Perlihatkan dulu pertimbangan atau Berbagai pertimbangan itu ya, atau masukan atau segala rupa lah dari baik dari kita, dari guru atau dari organisasi atau apapun itulah. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan yang menyampaikan kepada kita itu pihak sekolah. Ada yang mungkin ada yang pro mungkin ya, ada yang kontra. Kita lihat ya. benar Kita salahnya harus dulu. benar-benar menyikapinya. Ya itu. Siap. Terima kasih Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, atas bantuannya, mengganggu aktivitas Bapak dalam mendorong kegiatan saya dalam pelaksanaan kegiatan grup menggerak ini. Mudah-mudahan saya diberikan kelancaran dan Bapak pun dalam mengambil keputusan-keputusan yang mudah-mudahan sangat amat direncanakan mungkin gitu ya. Dan mohon doanya. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih Pak ya. Ya Pak Bardu, mungkin Bapak sebagai kepala sekolah di sini sebenarnya mengucapkan terima kasih Pak Bardu juga. Walau bagaimanapun Pak Bardu di sini adalah di sekolah ini khususnya atau di kecamatan adalah mungkin baru Pak Bardu sekarang menjadi yang dalam proses Khusus program gitu ya. program CGP ini. Jadi kedepannya mungkin selama Pak Bardu menempuh pendidikan mungkinnya pelatihan CGP ini, Pak Bardu mungkin bisa menularkanlah Mentransferkan transfer keilmuan, sedikit ya. lah Insyaallah, ilmunya kepada guru-guru yang ada di Rekan sini, sejawatnya yang ada di saya sini, bisa Pak, ya. ataupun ke Komunitas komunitas kecamatan, ya. kecamatan. Pak Bardu semoga sukses, Amin. semoga dipermudah, diperlancar apapun yang sudah menjadi cita-cita Pak Bardu, semoga tercapai. Ya sudah ya. Baik Ibu Pasil yang saya hormati, Bapak PP yang saya hormati, alhamdulillah saya sudah melaksanakan wawancara salah satu tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah yang saya ditugaskan, yaitu di SD Negeri Cibarembek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Desi Asmita, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Anggota Raga. Alhamdulillah hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana pelaksanaannya akan dilaksanakan di SD Negeri Gajarmana, Kecamatan Sagarangan, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan dalam pelaksanaan wawancara demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu SD sebagai kepala sekolah di SD Negeri Gajarmana, Kecamatan Sagarangan, Kabupaten. Baik Bu, selamat siang. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Bagaimana saya ditugaskan menjadi kegiatan calon guru angkatan 6. Kebetulan di demonstrasi kontekstual ini wawancara dengan 3 sekolah, mungkin salah satunya di tempat tugas saya, yang keduanya dipilih yang terdekat atau rujukan yang ada di kebetulan saya merujuk kepada SD Negeri Gajarmana. Keterkaitan dengan tugas saya tentang pertanyaan yang sudah
ada di LMS. Yang pertama mungkin ketika Ibu sebagai pemangku kebijakan pimpinan sekolah di SD Negeri Hegamana banyak rintangan, halangan berkaitan dengan kasus-kasus yang dilaksanakan ataupun yang terjadi di sekolah. Pertanyaan saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK ataupun bimbingan moral? Ya. Mungkin di sini saya ingin menyatakan bahwa kita melihat adanya kesenjangan antara realita dengan kenyataan dengan aturan yang ada di sini ya. Kalau kita sebagai pendidik di sini itu juga punya aturan dan tata tertib. Nah, kemudian kenyataannya mungkin ada yang tidak merujuk kepada aturan atau tata tertib. Nah, disitulah saya mengidentifikasi adanya kesenjangan itu, jadi adanya dilema ketiga. Berarti untuk identifikasinya berarti kesenjangan ya? Iya. Dilanjut Bu ya. Ketika Ibu telah menyampaikan identifikasinya berbagai kasus baik dilema etika ataupun pendidikan moral berkaitan dengan yang Ibu katakan yaitu kesenjangan Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan, di mana mungkin nilai kebajikan itu ada ya disiplin, rasa syukur, tanggung jawab, dan mungkin kebajikan penilaian yang diterapkan di SD Negeri Hegamana. Mungkin dalam penerapannya dilema etika itu saya di sini menerapkan prinsip bahwa semua itu bisa kita musyawarahkan. Kemudian kita melihat aturannya seperti ini, misalnya pendidik itu harus hadir tepat waktu. Tapi mungkin ini ada kesenjangan, dia mungkin terlambat. Kalau saya tidak harus langsung menanyakan Anda terlambat sekian menit, kemudian saya langsung memberikan bukan hukuman istilahnya. Yang pertama mungkin saya memperingatkan dulu bahwa aturannya masuk itu jam 7, sebelum jam 7 sudah. Tapi karena mungkin dia terlambat, saya lihat dulu berapa kali dia atau tiap hari apa dia terlambat, ada kepentingan apa dia terlambat, misalnya seperti itu. Setelah itu kemudian kalau terlalu sering mungkin saya akan memanggil dia sampai 3 kali. Setelah memanggil kemudian saya juga kalau masih terus juga saya memberikan surat peringatan. Yang pernah saya lakukan seperti itu. Dan tapi tidak menutup kemungkinan saya juga ingin tahu apa alasannya atau latar belakangnya dia melakukan itu. Kalau mungkin memang itu ada kepentingan dinas, mungkin saya bisa memaklumi. Tapi kalau memang dia terlalu sering atau meninggalkan karena bukan kepentingan dinas, saya juga harus memperingatkan. Ini sudah teridentifikasi. Ya. Baik, selanjutnya ya. Setelah Ibu menyampaikan setelah mengidentifikasi dan hal-hal lain berkaitan dengan dilema etika yang terkait dengan pendidikan moral, kemudian ketika di sekolah Ibu melihat ataupun ada kesenjangan ataupun dilema etika tersebut sedang guru ataupun sedang pekerja yang lainnya, Ibu tadi katakan beberapa kegiatan. Nah, pertanyaannya mungkin ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama kegiatan ataupun merujuk kepada dilema etika tersebut? Ya, langkah-langkahnya seperti tadi. Kalau masalah ini saya memberikan surat peringatan sampai 3 kali. Tapi kalau tidak bisa dia berubah, itu saya juga akan konsultasi maka pengawas. Tapi kalau memang alasannya dia tidak bisa berubah, misalnya bukan alasan kedinasan atau kepentingan dinas. Kalau untuk kepentingan dinas saya bisa memaklumi bahwa memang ini dilema antara dia tugas mengajar di kelas dengan kerja mungkin itu. Jadi saya juga tidak bisa bertindak berdasar di sini. Ada aturannya, kemudian saya juga sudah memberikan peringatan. Tapi kalau anak sampai tidak bisa, saya juga mungkin konsultasi dengan pengawas. Tapi ada konfirmasi dari tenaga pendidik tersebut gitu ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan untuk peningkatan karirnya, sedang melaksanakan kuliah atau yang lainnya gitu. Kan kalau ada komunikasi, komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi kan kita tidak tahu.
menyampaikan langkah-langkah yang selama itu dijalankan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama Ibu laksanakan atau lakukan dalam dilema etika tersebut yang dianggap efektif gitu ya, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di SD. Oh iya, di SD Tegar Manam gitu ya, di SD Tegar Manam, mohon maaf. Untuk hal-hal yang pernah saya lakukan ya pertama tadi mungkin saya juga langsung mengambil personalnya langsung, Gitu ya. jadi tidak dihadapkan semuanya, tapi personal kita komunikasi kemudian juga masalahnya apa, kemudian bisa tidak dia bertanggung jawab di kelasnya juga antara kegiatannya. Nah, setelah itu mungkin saya memberikan surat peringatan kalau tidak bisa, yang pernah saya lakukan seperti itu. Kemudian juga saya konsultasi dengan guru-guru lain dan juga dengan pendekatan kekeluargaan. Dengan kekeluargaan, dengan jalinan komunikasi, yang terpenting mungkin Ibu yang tadi sampaikan tidak dalam artian pembunuhan karakter sekarang, jadi tidak dihadapkan peserta didik, Tidak. jadi face to face orang ke orang dipanggil langsung. dikomunikasikan. Oke, siap. Baik, dilanjut Bu, yang dianggap efektif barusan kata Ibu jalinan komunikasi mungkin gitu ya, didiskusikan sama guru tersebut terhadap dilema etika tersebut. Kemudian ketika Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut terhadap guru yang melanggar etika tersebut gitu ya, hal-hal apa yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ketika di sekolah Ibu ada yang melanggar dilema etika tersebut? Tantangannya mungkin ada dari diri pribadi juga, kemudian ada juga dari mereka. Mungkin dari diri pribadi mungkin di sini ya, kalau tantangan saya di sini sebagai kepala sekolah usia saya lebih muda daripada guru senior. Gitu. Jadi tantangannya mungkin saya sebagai pengambil keputusan juga mungkin ada anak lagi, tapi di sini saya bahwa saya harus bisa mengendalikan. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa guru senior itu bisa diajak komunikasi dengan dia pengalamannya lebih luas. Jadi saya ada komunikasi dengan guru senior tersebut. Itu tantangan untuk sebagai saya bahwa saya usia lebih muda. Saya sudah mendapatkan waktu saya di kelas, bahwa saya kepala sekolah kita sebagai pemimpin bisa menjadi bertanggung jawab terhadap sebuah keadaan di sekolah. Jadi komunikasi saya dengan guru senior. Intinya berarti komunikasi itu ya, yang terpenting jalinan komunikasi walaupun kita di bawah usia tetap, tapi di samping jabatan gitu ya, kita diajarkan sebagai pemimpin sekolah ini. Dilanjut Bu, ketika Ibu menyampaikan ada sebuah tantangan yang salah satunya mungkin tadi sudah disampaikan, ketika di sekolah Ibu ini yang Ibu pimpin, mungkin beberapa tantangan yang sudah dihadapi ataupun tidak menutup kemungkinan ke depannya gitu ya. Ketika Ibu menghadapi dilema etika atau tantangan ke depannya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu laksanakan? Melihat itu ya dari pengalaman memang kalau ingin langsung menyelesaikan tapi ternyata itu tidak langsung efektif. Harus kita punya jadwal, cara-caranya, step-stepnya, langkah-langkahnya. Jadi harus dijadwal. Pertama mungkin seperti tadi personal, kemudian juga kita juga harus tahu permasalahannya. Jadi kita harus mengambil, jadi kita harus menjadwal kalau tidak salah begitu. Jadi kalau langsung efektif itu tidak bisa akan menyelesaikan masalah sebab kita tidak tahu permasalahannya luasnya apa. Jadi mungkin kedepannya saya ingin menjadwalkan ketika ada tenaga pendidik yang di sekolah ini melanggar ataupun melakukan dilema etika tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika guru tersebut melanggar dilema etika yang pada kenyataannya harus secepatnya diselesaikan pada waktu itu, perencanaan Ibu bagaimana? Ya mungkin kalau harus penyelesaiannya saya juga ingin cepat selesai supaya mungkin tidak menjadi polemik luar mungkin gitu ya. Yang terpenting dikomunikasikan dengan guru tersebut nah, gitu ya. Kan sebagai kepala sekolah kita harus cepat mengambil, harus cepat tanggap mungkin untuk keamanan, ketertiban dan keselamatan sekolah juga. Tergantung
guru tersebut atau tenaga pendidik tersebut masuknya ke dilema etika Nah, yang tingkat mana? sedang Nah, mungkin yang gitu ya, mana? tingkat berat. Iya. Kalau mungkin biasa bisa diagenkan atau dijadwalkan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dilema etika tersebut ada dari pihak orang tua dan yang ini cepat diselesaikan, berarti Iya. dengan komunikasi gitu. Iya. Siap. Itu ya, ini ketika tadi Ibu menyampaikan ada yang cepat diselesaikan ataupun dijadwalkan dan dilaksanakan secepatnya tergantung dilema etika tersebut gitu. Kemudian ketika Ibu melaksanakan penjadwalan baik yang sedang ataupun yang secepatnya diselesaikan, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Misalnya gini, suatu tenaga pendidik melaksanakan dilema etika yang tidak menutup kemungkinan itu ada bujukan moral kita gitu ya, tapi tidak diselesaikan ataupun ada hal-hal lain gitu ya. Apakah di samping itu mengambil dari organisasi ataupun pengawas yang ketika pada saat itu diselesaikan belum tuntas gitu? Ya itu juga. Nah mungkin ya kalau memang perlu dari luar, saya juga akan berkomunikasi. Pernah saya pengalaman sebelum jadi SDY pernah gitu penyelesaiannya. Waktu itu saya menghadap ke PGRI, Iya. ke PGRI Pakuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Sebab mungkin perlu segera menyangkut nama baik Ya, di antara sekolah dan intuisi pendidikan gitu ya, yang penting tidak polemik keluar Iya. dan bisa didiskusikan ini gitu ya. Intinya ketika ada suatu kasus yang secepatnya kita kolaborasi dengan organisasi, kolaborasi dengan pimpinan yang ada instansi dinas pendidikan, mungkin kita mengambil daripada organisasi tersebut gitu Iya, ya. iya. Yang terpenting nanti ketika dilema tersebut tidak menjadikan polemik keluar. Tapi kalau memang belum bisa diselesaikan, Oh iya, belum bisa dan diselesaikan. perlu itu perlu Penguatan. koordinasi dengan organisasi. Ya, nah, berarti salah satunya kita merujuk pada kolaborasi yang ada di wilayah kita, Iya. organisasi ataupun pengawasan. Kemudian ini Bu, ketika Ibu menyampaikan dilema etika, kasus-kasus tentang rujukan moral tentang tenaga pendidik dan yang lainnya, dari semua hal yang disampaikan ya, ataupun yang sudah Ibu laksanakan, yang sudah Ibu terapkan kepada tenaga pendidik atau hal yang lainnya tentang pimpinan Ibu sebagai kepala sekolah dan baik-baik, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya, yang Ibu terima dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ya, pengalaman berarti yang di sini pembelajarannya bahwa memang pemimpin itu harus bisa memberikan keteladan. Kita memberikan teguran atau dilema, tapi kita juga harus memberikan keteladan. Kemudian juga komunikasi yang baik dengan bawahan, dengan sesama rekan. Jadi kita menganggap rekan bukan hanya bawahan saja, tapi kita selalu berkomunikasi. Kemudian juga kolaborasi dengan organisasi, dengan pengawas, dengan PGRI, juga menyatakan apalagi dengan pemimpin. Kita juga harus berkolaborasi supaya berjalan sinergi. Kemudian juga sekolah juga keluarganya ada. Jalin keluarga gitu mungkin ya. Ya, terima kasih Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kemudian ketika Ibu sudah menyampaikan, saya meminta refleksi Ibu kegiatan pertemuan ini ketika menyikapi dalam pengambilan keputusan Ibu sebagai pimpinan di SMA Negeri. Ya, alhamdulillah refleksi dari hasil kita mengucapkan ini mungkin dalam pengambilan keputusannya memang di sini kita harus berkomunikasi, ya, diskusi juga dengan sesama guru atau tenaga pendidikan yang lainnya, diajaklah kerjasama untuk dalam penyelesaiannya. Tidak bisa langsung kita sendiri yang mengambil keputusan sebenarnya, tetapi juga harus ada komunikasi, tetap harus ada diskusi dengan rekan-rekan dan juga kolaborasi dengan sesama organisasi terkait di sini. Bu, terima kasih waktunya atas informasi dari Ibu sebagai bahan untuk saya ke depannya, dan mohon doanya dari Ibu. Saya sedang melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak satu modul lagi, mudah-mudahan saya diberikan kelancaran dan bisa mentransferkan
keilmuan yang telah dibuat oleh saya kepada rekan-rekan baik di KKG, baik di sekolah ataupun wilayah yang ada di Kecamatan Sagara. Selamat untuk Bapak, mudah-mudahan sukses selalu dan bisa menerapkan ilmu yang didapat nanti setelah Bapak menjadi kepala sekolah. Terima kasih Bu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Desi Yasmita, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Angga Cahya Nuraga. Saya hari ini melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, melaksanakan analisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah lingkungan yang ada di Kecamatan Sagaranten, berada di SD Negeri Cibitung, Kecamatan Sagaranten. Sebelum saya melaksanakan kegiatan wawancara, mohon izin untuk Bapak Kepala Sekolah memperkenalkan diri. Terima kasih kepada Pak Badru yang telah datang ke SD kami. Insya Allah apa yang diperlukan oleh Pak Badru kami siap melayaninya. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Jaja Abdul Razak SPD. Saya merupakan kepala sekolah SD Cibitung sejak bulan Oktober tahun 2021. Jadi kalau tidak salah ya sekitar 15 bulan kami sudah bertugas di SD Cibitung ini. Selain daripada kami bertugas sebagai kepala sekolah di Cibitung ini, kami juga sebagai PLT di SD Cipeteuy, dan juga secara organisasi kami sebagai sekretaris di KPRI Naya Bakti Sagaranten. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah diinformasikan bahwa saya sedang melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 6 yang saya hari ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Sekiranya Bapak melaksanakan kegiatan ini dan membantu kegiatan saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Untuk itu sesuai dengan panduan bahwa saya diberikan panduan di tugas demonstrasi kontekstual ini. Baik Pak, ketika Bapak ditugaskan di sekolah SD Negeri Cibitung ini ataupun sekolah yang lain, mungkin ada beberapa tantangan, beberapa kasus baik dilema etika ataupun bujukan moral yang dihadapi oleh Bapak. Pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih. Sebagai kepala sekolah, kami tidak terlepas dari adanya dilema etika, karena kepala sekolah kan diharuskan untuk mengambil keputusan dari dua pilihan. Kami dalam melihat sepintas itu biasanya termasuk dilema etika semuanya kalau secara sepintas. Tetapi kalau ditelaah secara mendetail itu ada perbedaan, ada yang namanya dilema etika dan ada bujukan moral. Ya, bujukan moral itu tergantung hasil analisanya. Jika dua pilihan tersebut sama-sama ada nilai kebaikan dan kebenarannya sehingga membutuhkan untuk menentukan keputusannya, itu yang dinamakan dilema etika. Tetapi kalau bujukan moral itu sudah jelas ada yang benar dan ada yang salah gitu. Jadi cara mengidentifikasinya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ketika Bapak sudah melaksanakan kegiatan
kegiatan di sekolah berupa identifikasi yang kasus dilema etika dan bujukan moral, baik itu benar dan benar. Ketika bujukan moral berarti benar dan salah. Ketika Bapak itu harus mengambil keputusan sebagai pemimpin sekolah yang disebutnya mungkin kepala sekolah SD Negeri Cibitung ini. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak berikan tugas, yang dijalankan tugas ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kepala sekolah itu sangat menentukan dalam menentukan keputusan. Jika keputusan yang diambil itu salah, nanti akan berdampak salah ke depannya. Untuk itu kami dalam mengambil keputusan yang paling utama adalah kami berorientasi pada peran dan fungsi sekolah. Jadi nanti keputusan yang saya ambil adalah jangan sampai melenceng dari peran dan fungsi sekolah tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi yang jadi rujukannya paling utamanya itu dalam mengambil keputusan. Jika ada, memang kalau yang namanya dilema etika kan berat gitu ya, ini benar gitu ya. Jadi tapi yang paling rujukannya itu, yang paling itu dijadikan dasarnya. Kemudian gini Pak, ketika Bapak mengambil keputusan sudah diidentifikasi, bisa nggak salah satu saja dilema etika yang sudah pernah Bapak ambil keputusan? Misalnya ada tenaga pendidik yang lambat datang ke sekolah, ataupun yang sering pulang sebelum waktunya, ataupun berkaitan dengan anak-anak. Salah satu contohnya ini mengenai adanya sejenis tindakan dari guru terhadap siswa. Itu secara ini dengan adanya tindakan dari guru dan siswa itu di sana ada terjadi dilema etika ya. Yang pertama, kami kalau seandainya yang membetulkan guru bahwa tindakan itu adalah memang betul, nanti kadang-kadang dalam tindakannya yang terlalu arogan merasa dibetulkan, ya akan berulang lagi. Sementara di pihak lain kalau seandainya kita dipersalahkan, nanti akan menghasilkan dawan bagi guru. Kenapa ini saya mendidik kan betul mendidik dengan cara yang halus, tidak bisa secara kasar. Akhirnya itu dua dilema yang sama kuatnya, yang dimana harus kepala sekolah harus menentukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan demi kebaikan bersama. Berarti tindakan dilema etika itu dilaksanakan oleh tenaga pendidik gitu ya? Iya. Ketika Bapak sudah mengidentifikasi bahwa merujuk kepada dilema etika yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh tenaga pendidik, Bapak akan memberikan kepastian ataupun keputusan. Ketika menghasilkan keputusan itu, mungkin ada beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh Bapak. Salah satunya pertanyaan nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa lakukan selama ini ataupun yang sudah dilaksanakan ketika untuk mengambil keputusan tersebut. Iya. Langkah-langkah yang telah kami lakukan, yang pertama yang tadi sudah lebih dulu kami sampaikan, yang paling utama adalah jangan melenceng dari peran dan fungsi sekolah sebagai lembaga yang mempersiapkan generasi penerus bangsa. Itu yang paling utamanya. Kemudian yang keduanya, sebelum diambil keputusan, kami minta saran dan usulan dari para guru, karena kami rasa yang namanya keputusan yang diambil bersama itu lebih baik dibanding dengan keputusan yang dilakukan oleh sendiri. Setelah langkah berikutnya, setelah guru atau dari personil lain memberikan masukan, nanti digabungkan dengan pendapat kepala sekolah, kemudian diidentifikasi atau yang dianalisa gitu ya, dimana dua pilihan tersebut dianalisa, mana ini nilai kebaikan dan kebenarannya lebih besar, kemudian dampak negatifnya bagaimana, lebih kecil enggak. Nah, jika sudah terpilih
nilai kebaikan dan kebenarannya lebih besar dan dampak negatifnya kecil, itu yang saya pilih. Nah, langkah berikutnya setelah ditentukan keputusan, kita melakukan hasil keputusan itu ya dengan penuh tanggung jawab. Dan langkah berikutnya lagi yang terakhir ini mengevaluasi apakah dampaknya bagaimana setelah keputusan itu dilaksanakan. Itu Pak, langkah-langkah seperti itu. Kemudian gini Pak, anggap saja di sekolah Bapak yang Bapak pimpin ada salah satu guru yang sudah melaksanakan dilema etika. Sebut saja misalnya yang sering terlambat datang ke sekolah sementara anak-anak belum dikasih tugas, ataupun ada pihak orang tua yang mengasulkan kepada pihak sekolah, kok kenapa guru tersebut lambat datang ke sekolah dan yang lainnya. Ketika Bapak seorang pimpinan harus mengambil keputusan. Ketika tadi Bapak sudah menyampaikan sudah sering melaksanakan keputusan tersebut, yang penting ada bujukan moralnya. Ketika Bapak menyampaikan tadi tentang kebijakan ini, misalnya tentang disiplinnya, rasa tanggung jawabnya terhadap guru tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini anggap Bapak efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang saya rasakan ini yang lebih efektif dalam mengambil keputusannya adalah yang melibatkan guru-guru dalam mengambil keputusan. Itu saya rasa lebih efektif gitu, karena yakin yang namanya keputusan yang hasil bersama itu lebih baik. Dan juga nanti kalau dilibatkan mereka untuk memberikan saran, insya Allah dalam pelaksanaannya lebih tanggung jawab lagi. Beda lagi umpamanya hanya kepala sekolah saja yang memberikan keputusan, jadi rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya kurang gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi kami melibatkan untuk mengambil keputusan tersebut. Tetapi sebelum dilibatkan dengan guru-guru yang lain, biasanya ada salah satu guru ini yang masuk dilema etika tersebut. Sebelum dimusyawarahkan kepada guru-guru yang lain, apakah Bapak pernah memanggil guru tersebut dengan cara diskusi ataupun dengan kolaborasi dengan guru tersebut sebelum dirundingkan kepada guru-guru yang lain? Ya, betul itu terlewat ya. Dan memang kasusnya kasus itu gitu ya. Jadi pendekatan secara humaniora dulu gitu ya, secara ini supaya mengerti gitu. Saya kemudian kalau nanti dimusyawarahkan bersama tidak terjadi nggak enak hati gitu. Jadi betul itu. Jadi intinya ketika salah satu guru yang melanggar dilema etika tersebut dengan keterkaitan bujukan moral kita sebagai pimpinan gitu ya, sebelumnya dipanggil guru tersebut, kita face to face, kita ngobrol dengan guru tersebut, apa salahnya nanti untuk merundingkan kasus tersebut ada jalan solusi dengan guru lain. Iya, betul. Yang penting tidak pro menikah ke polemik yang di luar, salah satu mungkin orang tua murid ataupun masyarakat yang terlibat dari situasi baik-baik ini. Baik, dilanjut Pak. Ketika Bapak untuk mengambil keputusan kepada salah satu tenaga pendidik, baik itu melihat daripada bujukan moralnya, ketika guru datang telat, tidak menutup kemungkinan ada keluarganya yang sakit gitu ya, ada kendala yang lain telat ke sekolah, tetapi orang tua murid tetap kepada menuntut kepada pihak sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, mungkin salah satunya kepada guru yang ada di SD Negeri Cibitung ini? Yang namanya keputusan pasti ada yang kontra dan ada yang pro gitu ya. Tapi kami berupaya jadi yang tantangannya yang kontra itu gitu, yang jadi kadang-kadang ini menghambat terhadap jalannya keputusan tersebut. Sehingga yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman kepada mereka gitu ya. Selain daripada kita ya ke guru umpamanya punya keluarga gitu ya, kita juga punya kewajiban. Jadi harus kita membagi waktu yang jelas. Kemudian orang tua juga harus memberikan pengertian yang jelas sehingga mereka mengerti gitu ya, begitu Pak. Ya, jadi ketika ada guru yang melanggar dilema etika, kemudian bujukan
kehidupan moralnya, tidak menutup kemungkinan guru tersebut ada yang melaksanakan kegiatan jenjang karirnya. Iya. Misalnya untuk mengajarkan studi pendidikannya. Ketika orang tua murid tidak mengetahui bahwa ketika guru tersebut tidak hadir ke sekolah berkaitan dengan kegiatan di luar pendidikan, khususnya untuk melanjutkan karir tersebut, apa yang Bapak akan laksanakan, diinformasikan kepada orang tua atau bagaimana? Kalau informasinya dari luar, Ya. itu kadang-kadang orang tua lain lagi gitu ya, kadang-kadang noise lah gitu ya, tidak nyambung gitu. Jadi sebenarnya umpamanya guru tersebut sedang orang tuanya sakit atau sedang mengikuti pendidikan, dianggapnya malas aja ke sekolah gitu ya, umpamanya informasi dari yang lain ya. Jadi harus kewajiban kepala sekolah untuk menjelaskan langsung terhadap mereka gitu ya. Jadi supaya mereka tuh betul-betul paham terhadap kejadian yang sebenarnya, bukan informasi dari yang lain. Jadi menguatkan kepada orang tua gitu ya. Jangan sampai ngobrol ke sana kemari. Ya minimal kan ada mitra kita salah satu mungkin komite gitu ya. Komite lidah orang tua murid untuk disampaikan kepada pihak sekolah. Yang penting tidak ada polemik di masyarakat gitu ya. Iya, betul. Kemudian gini Pak, ketika ada salah satu tenaga pendidik yang melanggar dilema etika, baik itu lambat datang ke sekolah atau kasus-kasus yang lainnya mungkin yang Bapak pernah alami di SD Negeri Cibitung ini, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Ketika Bapak sudah membuat jadwal, apakah langsung diselesaikan di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian kalau mempunyai sebuah jadwal, bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini tergantung ininya Pak, tergantung kasusnya. Iya. Kasus kan di berbagai yang namanya kepala sekolah mungkin ya, berbagai banyak kasus lah yang terjadi di sekolah. Nah tergantung kasusnya. Kalau kasusnya mengharapkan untuk segera diatasi atau yang urgen itu segera harus, itu berarti harus tanpa terjadwal gitu, tanpa ada jadwal, harus secepatnya diputuskan dengan berbagai pertimbangan cepat diputuskan. Tetapi kalau umpamanya ada kasus yang agak bisa ditunda, kemudian ini adalah merupakan kasus yang yang penting yang harus dimusyawarahkan dengan guru, itu ada terjadwal tertentu, jadi ditentukan jadwalnya. Dan untuk prosedurnya itu atau langkah-langkahnya seperti tadi yang merupakan yang pertama di langkahnya sudah ya, itu mungkin untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Baik, ketika kan mungkin ada sebuah dilema kasus teh, itu tuh ada yang sedang mungkin gitu ya, ada yang mungkin berat gitu ya. Ketika yang sedang, yang secepatnya diselesaikan, tidak menutup kemungkinan kita tidak pembunuhan karakter kepada guru tersebut. Apakah langsung di tempat di hadapan umum, di hadapan peserta didik, atau langsung di ruangan kita secara face to face dengan guru tersebut itu Pak? Kalau untuk penyelesaian seperti itu kita kan harus secara psikologis yang namanya guru kan orang dewasa, kita tidak istilahnya memperlakukan mereka sebagai anak-anak atau orang yang tidak mempunyai pengetahuan atau dalam itu, sehingga yang kami lakukan adalah melalui face to face. Kalau dibicarakan di depan guru atau di depan anak-anak membentuk karakter gitu ya, kadang-kadang jadi bukan mau merubah akhirnya, lebih kadang-kadang lebih itu lagi gitu ya, jadi mengacu pada ya psikologi gitu ya, kami melalui face to face, kemudian ada apa sebenarnya di latar belakangnya apa, yang kita kan tidak boleh menjas langsung ya bahwa orang itu terluka lah atau apa, mungkin bisa saja di rumahnya punya masalah, akhirnya kadang-kadang dampak terhadap di sekolah gitu ya. Jadi harus latar belakangnya apa, jadi kita supaya ngambil keputusannya tepat kalau tahu latar belakang perlakuan seperti itu mah gitu. Itu mah berhubungan dengan guru tersebut gitu ya. Iya. Tetapi kalau Bapak sebagai pimpinan melihat
ada seorang guru ataupun peserta didik nih yang melanggar dilema etikanya. Sementara kan kita sebagai pimpinan sekolah, apakah langsung menjas kepada peserta didik atau dikonfirmasikan dulu kepada tenaga pendidik tersebut gitu? Kalau seandainya langsung dari kepala sekolah langsung ke siswa, itu kayaknya terlalu melangkah gitu ya, walaupun kepala sekolah punya kewenangan gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah gurunya dulu lah, ke guru gimana diselesaikan gitu ya secara ini dengan berbagai langkah-langkah tertentu. Nah, sehingga mungkin guru menyelesaikannya memperbaiki dengan sikap tersebut gitu ya. Jika tidak bisa ditangani, baru ya seperti tadi ketika ada guru dengan peserta didik itu ketika seorang pimpinan tidak menjudgment langsung di tempat, mungkin ada refleksi mungkin gitu tiap mingguan, ngobrol planning ke depannya gitu ya. Siap Pak, terima kasih. Kemudian gini Pak, ketika ada tenaga pendidik di SD Negeri Cibitung ini yang melanggar dilema etika yang pada saat itu tidak bisa diselesaikan di sekolah ini gitu ya, ada mungkin faktor dilemanya merujuk kepada berat gitu ya. Mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, misalnya memanggil organisasi profesi ataupun pengawas yang sekiranya kasus tersebut membutuhkan bantuan dari pihak lain gitu Pak? Iya, kalau kasusnya kasus yang besar gitu ya, atau istilahnya tidak bisa ditangani, kita kalau seandainya digenggam sendiri tanpa ada penyelesaiannya, ini akan berlarut-larut. Sehingga yang kami lakukan yang paling dekat dengan secara hierarkinya itu yang ada di kecamatan dan pengawas gitu ya. Kami berkomunikasi dengan pengawas, kemudian kita sebagai organisasi profesi mungkin ke PGRI gitu, seperti itu. Jadi gimana penyelesaian yang terbaiknya, sehingga dengan berbagai masukan ya dapat meringankan lah kita meringankan dalam mengambil keputusan gitu. Yang intinya ketika ada dilema kasus tersebut untuk tenaga pendidik ataupun kita sebagai pimpinan sekolah ataupun dengan peserta didik dan orang tua, bahkan mungkin dengan komite gitu ya, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang lain. Yang terpenting kita bisa menyelesaikan dengan indikasi tidak menjadi polemik di luar. Betul. Yang penting membantunya dalam penyelesaian masalah tersebut berkaitan dengan institusi pendidikan, baik itu profesi, baik itu pengawas gitu ya. Selama kita bisa berkolaborasi dengan menyelesaikan kasus tenaga pendidik tersebut. Ya, baik, terima kasih Pak. Kemudian dilanjut, Bapak sudah menghadapi tantangan-tantangan ataupun tidak menutup kemungkinan pastilah ada kasus-kasus dilema etika beserta dengan rujukan moral kita ketika menjudgment guru jelek ataupun kurang tepat. Kita melihat latar belakang yang dikatakan. Selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan atau Bapak yang sudah dilaksanakan dalam menyikapi ataupun mengambil keputusan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Dengan berbagai kasus yang telah ditangani dengan berbagai cara mungkin ya, itu dapat memperkaya hasanah saya sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan beberapa masalah. Jadi sehingga diharapkan dengan kita melakukan itu keputusan yang akhirnya lebih tepat lagi, dan juga yang menjadi pelajaran bahwa yang namanya keputusan itu sebaiknya melibatkan istilah masukan lah. Jangan terlalu menutup diri kita dalam mengambil keputusan oleh sendiri, tetapi kita melibatkan pihak-pihak lain sehingga masukannya bisa lebih memberikan pencerahan terhadap kita dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita lakukan adalah keputusan yang terbaik yang dapat
bisa memperbaiki lah dalam segala hal, terutama sekolah kita ya sebagai peran dan fungsinya sebagai pencetak generasi penerus bangsa. Itu Pak. Jadi intinya ketika mengambil keputusan yang Bapak telah laksanakan, menerima masukan dari orang lain, betul, ya, Pak. untuk sisi positif ke depannya. Ketika mengambil keputusan itu harus benar-benar matang untuk mengambil keputusan. Baik Pak, sebentar lagi di sesi akhir nih, ketika Bapak sudah menyampaikan langkah-langkah identifikasi dan penyelesaian dalam kasus mengambil keputusan di ilmu etika serta bujukan moral, baik benar dengan benar, baik benar dengan salah, yang ada di sekolah SD Negeri Cibitung ini. Kemudian tolong Bapak sampaikan refleksinya dalam pengambilan keputusan di ilmu etika atau bujukan moral. Dalam mengambil keputusan dari dua nilai yang sama gitu ya, yang begitu berat, kami melakukan kolaborasi dengan personil sekolah atau umpamanya masalahnya yang lebih besar, kami juga melibatkan organisasi profesi atau pengawas juga, sehingga yang kami harapkan adalah keputusannya adalah merupakan keputusan yang terbaik yang kita ambil, sehingga betul-betul keputusan yang dapat tepat gitu, tepat sasaran kalau begitu. Jangan sampai keputusan yang kita lakukan akan berdampak negatif. Jangan tidak diharapkan seperti itu, Pak. Itu. Jadi intinya ketika Bapak mengambil keputusan untuk dalam etika dan bujukan moral itu menggunakan kolaborasi sinergitas praktisi yang ada di wilayah kita. Iya, betul, Pak. Dalam artian untuk meningkatkan kinerja pendidikan yang ada di SD Negeri Cibitung ini. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak. Iya, Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya atas nama Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6, mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu aktivitas Bapak, meluangkan waktu. Mohon doa dari Bapak, mudah-mudahan saya secara pribadi bisa meningkatkan kinerja pendidikannya sampai selesai. Kemudian ketika saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini, saya bisa mentransferkan ataupun menyampaikan kepada rekan sejawat, baik di sekolah saya tempat tugas, baik di praktisi komunitas, baik di KKG ataupun FKKG, khususnya di Kecamatan Sagaranten ini. Dan mohon doanya dari Bapak. Sama-sama Pak, terima kasih juga atas kedatangannya. Semoga yang Pak Badrul lakukan seperti ini ada kedepannya diberi kelancaran, Pak. Amin, amin. Diberi kelancaran, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kompetensi, dan selanjutnya mungkin Pak Badrul bisa menggerakkan minimalnya untuk Kecamatan Sagaranten, umumnya untuk dunia pendidikan lah, untuk lebih meningkat lagi dalam kualitas atau mutu pendidikan. Kita harus bergerak bersama katanya ya, sehingga jangan sampai dikatakan bahwa pendidikan itu begitu-begitu saja. Insya Allah mudah-mudahan ya Bapak memberikan doa semoga diberi kesehatan dan juga tetap bergerak. Amin. Baik Ibu Pasil yang saya hormati, Ibu Desi Yasmita, Bapak pengajar praktik, Bapak Angkatan Nuraga. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan wawancara yang ketiga, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Cibitung, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.